Shalom, selamat pagi dan selamat berjumpa dalam renungan pagi ini, hari Kamis tanggal 2 Oktober 2025. Semoga damai sejahtera Allah dan Roh Kudus menyertai kita hari ini. Dan atas berkat dan pertolongan Tuhan saja kita kiranya dimampukan untuk melakukan pekerjaan kita masing-masing. Amin. Nas renungan buat kita hari ini diambil dari kitab Perjanjian Lama, kitab Kejadian pasal 35 ayat 3, dikatakan demikian. Marilah kita bersiap dan pergi ke Betel. Aku akan membuat mezbah di situ bagi Allah yang telah menjawab aku pada masa kesesakanku dan yang telah menyertai aku di jalan yang kutempuh. Demikian firman Tuhan. Tema renungan, Allah yang menjawab dan menyertai. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, hidup kita akan selalu diperhadapkan dengan suka dan duka, derita dan bahagia. Kita tidak bisa memilih satu dan menolak yang lain, tetapi kita pasti menghadapi dan merasakannya. Dalam setiap situasi tersebut, hal yang terpenting adalah bagaimana sikap kita, terlebih apabila kita menghayati hidup kita sebagai umat Tuhan. Karena apabila kita memilih untuk hanya bersedih ketika berduka, maka sulit bagi kita untuk menghayati penyertaan Allah. Yakub di dalam hidupnya, ia berserah penuh kepada Allah. Bahkan ketika dia mengalami berbagai kesesakan karena harus menjalani hidup sebagai pelarian. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, Yakub tetap mengikuti perintah Allah. Yakub harus berlari menghindar dari kejaran Esau kakaknya, kemudian juga harus berlari dari kejaran Laban mertuanya. Yakub tentu merasakan kegundahan dan kekhawatiran akan terjadinya hal yang buruk, tetapi Yakub tetap percaya dan mengikuti perintah Allah sehingga dapat melewati semua permasalahannya dan kembali menjalin hubungan baik dengan kakak dan mertuanya. Yakub merasakan betul penyertaan Allah, bahwa Allah menjawab dua-duanya. Oleh karena itu, ketika Allah meminta Yakub untuk pergi ke Betel dan membuat mezbah di sana, Yakub pergi untuk mengucap syukur dan menjawab perutusan Allah kepadanya. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, menyikapi setiap hal yang terjadi dalam hidup kita dengan tetap bersandar kepada Allah adalah hal yang harus kita lakukan dalam hidup kita. Karena itu Allah akan selalu menyertai kita dan menjawab doa-doa umatnya dan tidak akan meninggalkan umatnya dalam kesesakan sendirian. Amin. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah yang di surga, yang kami sembah di dalam Yesus Kristus, terima kasih Tuhan atas penyertaan dan pemeliharaanmu dalam hidup kami, terutama saat kami dalam kesesakan mengalami suatu penderitaan. Ajar kami Tuhan untuk selalu menggantungkan diri atau berserah penuh kepada Allah di setiap keadaan hidup kami dan percaya penuh kepadamu. Tuntun kami Tuhan
agar kami setia dan taat, serta sungguh-sungguh melakukan perintah-Mu. Tuhan pasti mempunyai rencana yang baik untuk diri kami. Oleh karena itu, kami percayakan seluruh hidup kami hanya kepada kuasa pertolongan Tuhan. Ingatkan kami Tuhan agar kami selalu berpengharapan kepada Tuhan, mengarahkan diri agar selalu hidup sesuai dengan keinginan Tuhan, tidak hanya mengandalkan kekuatan diri sendiri. Kami berdoa untuk semua anak-anak Tuhan, para pendengar renungan pagi ini, dimanapun mereka berada. Berkati mereka dan jauhkan mereka dari segala mara bahaya. Buatlah segala usaha dan pekerjaan mereka berhasil. Berkati semua anak-anak yang masih sekolah, yang duduk di sekolah TK, SD, SMP, SMU, dan berbagai perguruan tinggi. Kiranya mereka memiliki hati yang cerdas dan hati yang fokus pada pendidikan mereka, agar mereka dapat mencapai kesuksesan atau cita-cita mereka. Jika ada di antara mereka yang sakit, kiranya Tuhan berbelas kasihan menyembuhkan mereka. Jika ada yang bersedih atau berduka, kiranya Roh Kudus-Mu menghibur mereka. Jika ada di antara mereka yang berbahagia atau mendapat sukacita, kiranya Tuhan mengingatkan mereka untuk selalu bersyukur kepada Tuhan, karena kebahagiaan mereka bersumber dari kemurahan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dengarkanlah doa dan permohonan kami yang kami sampaikan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Shalom. Tetap sehat. Tuhan Yesus memberkati.